Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di aspek suci Al-Quran, kemudian nanti barokah pertemuan sadayana. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, aduh materi kemarin diikutin, ampun atas katampi. Ibuku teladanku, sebenarnya kita saya semua ukur papakor kamu urang kali urang ka urang, tapi biasa jantan urang ka 10 urang gitu ya Bu ya. Tanto sadayana ngagaduhan kesan tersendiri tentang ibu-ibu orang ngalira gitu ya. Bahkan sampai hari ini kita besar bertumbuh dan menjadi orang hari ini, maka itu tiada lain peran dari ibu kita gitu ya. Makanya kantos kesan dia luar biasa tergantikan, pasti hadir di masing-masing hati kita. Siapa ibu kita, bagaimana pendidikannya, kasih sayangnya yang tidak terbatas gitu ya. Nah, lalu bagaimana kemudian orang biasa menularkan bahwa kita bisa menjadi sosok ibu yang disukai oleh anak-anak kita ya. Tetapi dia bukan hanya anak biologis kita, tetapi pamit sama anak ideologis kita. Jadi orang teh punya dua peran sebagai ibu biologis, ibu yang melahirkan anak dari rahim kita, tetapi juga kita sebagai ibu ideologis. Bagaimana peran kita pada anak murid kita, anak didik kita, atau mungkin binaan-binaan anak-anak tetangga kita, itu adalah anak-anak ideologis kita. Maka kita harus menjadi sosok yang betul-betul menjadi idaman. Sosok yang betul-betul kehadirannya diharapkan, ya. Nah itu kalau kita tidak langsung pengantarnya, kalau salah jenah, maka kita sambut ini ke Arti. Hari kapuk itu lo kahiji mah, teh hari teh misinya teh nanti pengobatan ya, pengobatan Islami. Nah ternyata jenahnya memang sebagai salah sawios konsultan di mata hati, oke anjena dengan pendidikan psikolog itu ya. Nah, jadi seerbisan ilmu yang akan kita dapatkan dari beliau bukan sekedar pengobatan Islami juga dengan pasnya, tetapi juga materi-materi parentingnya beliau luar biasa ya. Maka ibu-ibu orang kepingin sadayana materi ti anjeunna mudah-mudahan di awal juga ke akhir biasa konsentrasi ya. Maka hati-hati diatur. Tapi itu nggak iya teh. Iya aja. Balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin abduhu wa rasuluh. Ibu dan sekalian, insyaallah menjelang siang kita ngobrol bareng Bu. Ngobrol bareng tentang sosok kita sendiri, peranan kita sendiri, dan juga salah satu cita-cita kita sendiri. Alhamdulillah di sini banyak para ibu yang insya Allah sudah Allah takdirkan
melahirkan anak-anak yang berhasil. Berhasil itu tidak harus selalu menjadikan anak itu punya rumah, sekolah yang tinggi, atau secara ekonomi dia kaya. Tapi yang paling berat adalah ketika kita bisa mendidik anak kita, satu, dia belajar untuk menerima keadaannya, salah satunya adalah belajar untuk lapang dada. Dan susahnya minta ampun ketika kita mau mengajarkan itu pada anak-anak kita. Saya punya cerita, insya Allah ini cerita nyata. Ada seorang sahabat saya, seorang dokter, dan mungkin barangkali di sini ada beberapa orang yang sudah tahu. Dokter ini semuanya 12 bersaudara, 11 atau 12 saudara. Ibunya adalah ibu yang tidak pendidikan tinggi. Ibunya adalah ibu yang rumah tangga, berada di sebuah kampung di Jawa. Ayahnya yang hanya bekerja. Ibunya ini punya anak ini 12. Salah satunya adalah teman saya ini, yang salah satunya adalah seorang dokter. Beliau bercerita tentang sosok ibunya. Dulu waktu saya masih gadis, sering saya datang ke rumahnya dan ngobrol tentang ibu ini gitu ya. Ibu ini subhanallah ya, satu, dia tidak pernah banyak bercerita atau ngobrol gitu, tapi dia lebih banyak apa Bu? Amalan-amalan yang dilakukannya ketika anak-anaknya sedang ujian. Neng, ibu mah da sekolah itu tinggi katanya gitu ya, tapi ibu mah hanya bisa apa? Puasa. Anak ibu lagi ujian di sekolah, ibu mah hanya bisa puasa. Anak ibu yang sekarang sedang ada ujian coba, ibu mah hanya bisa tahajud. Itu saja yang dilakukan, amalan-amalan yang bisa dia terapkan. Padahal secara ilmu parenting mungkin barangkali dalam mendidik anak dia tidak ada pengetahuan, tapi besar amalannya yang tiap hari itu yang menjadi inspirasi. 12 anaknya 4 orang jadi dokter. Semuanya secara dunia berhasil Bu, alhamdulillah gitu ya. 4 orang lagi menjadi profesor dan dosen, dan 4 orang lagi adalah orang-orang yang jadi DPRD gitu ya, ada yang jadi ustadz gitu. Semuanya berhasil, alhamdulillah. Tapi barangkali saya, Bu Erni misalkan ya, ataupun yang lain yang sudah punya pendidikan tinggi, tapi ketika mendidik anak kita masih kesusahan, naik turun tangga gitu ya. Tapi ini ibu ini sosok di kampung, istilahnya tidak berpendidikan tinggi, tapi Masya Allah, amalannya itu yang menjadikan dia mendidik anak-anaknya berhasil. Itu bisa jadi inspirasi. Dan terus terang, ketika saya ngobrol itu, Masya Allah, itu tidak ada di dalam teori Bu. Di dalam buku psikologi saya cari, itu tidak ada. Tapi sekarang kan banyak buku parenting ya, buku parenting tentang parenting Islami baru. Sekarang. Tapi ibu itu kan dulu, puluhan tahun, 30, sekarang beliau sudah almarhum 2 tahun yang lalu. Gitu. Itu kan tidak ada buku parenting gitu. Tapi beliau bisa menerapkan itu, mendidik anak-anaknya berhasil. Ketika sunnah-sunnah yang beliau lakukan ketika anaknya lagi ujian sekolah, beliau berpuasanya niatkan untuk memudahkan anaknya ketika ujian sekolah. Itu suatu ilmu yang luar biasa, dan itu menjadi inspirasi anak-anaknya. Begitupun dengan saya, menjadi inspirasi buat saya ketika teman saya bercerita tentang ibunya. Nah, tentang ibu teladan, sebenarnya mudah dan tidak mudah. Sekarang saya tanya ke ibu, ketika anak ibu nangis, rewel, sikap kita biasanya seperti apa? Melotot. Terus apa Bu? Jejerewetan gitu ya? Atau datang tiba-tiba sentilan-sentilan tangan gitu kan? Hanya karena apa? Hanya karena kita tidak sabar menghadapi tangisan anak-anak. Padahal
ketika kita menghadapi rewelnya anak-anak adalah salah satu bentuk ujian bagi orang tua. Salah satunya adalah nilai sabar. Bagaimana si ibu ini bisa menghadapi si anak ketika anaknya rewel. Bisa jadi ketika anak rewel itu adalah salah satu tanda sentilan dari Allah buat orang tuanya, buat kita sendiri. Mungkin bisa jadi anak rewel itu karena kesalahan kita. Bukan masalah karena dia mau jajan atau tidak ada uang, bukan. Itu mah hanya yang sepele. Tapi Allah mengujinya dengan hal-hal yang sederhana yang tampak kita sadari sebagai seorang ibu. Maka tidak banyak ibu-ibu yang sekarang itu pasien dewasa yang sedang saya tangani adalah salah satunya adalah stres dini. Stres dini dari apa? Ibu-ibu muda. Masya Allah itu. Ibu muda bayangkan usianya hanya baru 25, 30, 35 tahun. Tapi mereka sudah mengalami stres dini. Akibat dari apa? Satu, baby blues ketika sudah melahirkan. Terus yang kedua, bagaimana cara mendidik anak-anak ketika baru lahir, mereka kebingungan. Mereka dan tidak ada ilmunya, dan orang tuanya pun tidak bisa mendidik hal itu. Misalkan ibu punya anak perempuan yang sudah menikah gitu kan. Terus dia akhirnya mama pingin ini kandungannya pingin digugurkan dan segala macam. Karena apa? Bisa jadi salah satunya adalah karena kita tidak bisa mendidik anak perempuan kita. Maka ada yang namanya satu, ketika kita punya anak perempuan kita, salah satunya adalah menjadikan kita adalah sosok perempuan yang luar biasa. Luar biasa itu bukan berarti ilmunya harus banyak, bukan. Tapi ketika kita bisa menerapkan atau merespon emosi anak-anak kita ketika berhadapan, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Saya ambil contoh. Ada anak yang misalkan dia rewel guling-guling lagi di undangan atau di mall gitu kan, guling-guling pingin balon. Pada waktu itu ibu tanggapan atau respon ibu seperti apa? Ya udah beli. Ada yang kayak gitu? Ada. Ada yang sok aja nangis gitu. Bu, aku udah izin ditinggali ku batur. Ada yang menahan, sok aja nangis. Ada yang wingki gitu ya, si ibunya tinggalkan anaknya. Ada. Respon-respon seperti itu kadang-kadang itu salah satu bentuk bagaimana kita mendidik kita sendiri menjadi seorang ibu. Ketika anak kita guling-guling, respon kita seperti apa? Biasanya yang ibu-ibu terapkan seperti apa? Ya udah deh, nih beli, daripada saya malu dilihat oleh orang lain, gitu kan? Diajarkan untuk membeli. Tapi ada juga yang kekeh tidak memberi. Kenapa? Karena pada saat itu adalah waktu saya mendidik anak saya supaya dia belajar menerima keadaannya. Tidak semua keinginannya harus dipenuhi. Dan itu yang paling susah, mendidik anak supaya dia belajar bahwa keinginan tidak selalu dipenuhi. Bukan karena kita uang ada misalkan, tapi ketika nafsu si anak pingin sesuatu di luar batas kemampuan orang tua, kadang-kadang itu yang paling sulit. Misal ibu punya anak remaja pingin punya motor, padahal dalam status ekonomi kita kecukupan. Atau kedua pun kadang-kadang ada orang tua yang misalkan kita punya, tapi kadang-kadang tidak memenuhi keinginan anak, padahal uang ada. Hanya karena apa? Bukan karena tidak ingin memenuhi, tapi karena kita ingin mendidik anak kita. Anak saya diberi HP usia berapa? Sekarang anak SD banyak yang punya HP. Anak saya yang SMP baru punya HP, itu pun karena diwajibkan oleh pesantrennya harus bawa HP untuk belajar. Walaupun keinginan saya jangan dulu gitu. Tapi karena memang sistem pendidikannya di sana harus bawa HP, akhirnya dibelikan. Dan saya membelikan HP tidak yang canggih-canggih, Bu. Cukup dia bisa search Google, dia bisa menyelesaikan tugas, udah. Saya tidak perlu membelikan anak saya Android yang puluhan juta, tidak. Maka pada saat itu, apa yang ingin saya ajarkan
Nah, pada saat ini yang saya ajarkan adalah tidak semua keinginan harus dipenuhi, walaupun kita mampu ataupun tidak mampu. Yang kedua, menjadi ibu teladan itu tidaklah cukup dengan mendidik anak, kasih makan, kasih baju, kasih uang jajan, selesai. Tidak. Ternyata emosi si ibu salah satunya adalah perbaikan ketika ibu hamil. Jangan-jangan anak kita yang sekarang sudah besar, jangan-jangan anak kita yang sudah besar, kok Bu, anak saya sekarang udah SMA, SMP, tapi susah minta ampun diaturnya. Atau berontak lagi. Biasanya kita mengkaji adalah salah satunya dari orang ibu ketika lahir. Bisa jadi kan banyak ibu yang sedang hamil, salah satunya adalah dia stres. Stres karena apa? Bisa banyak masalah dan lain hal. Tapi ada banyak hal kita ingin jadi ibu teladan adalah mulai dari ketika kita hamil mengandung anak kita sendiri. Dengan apa? Ketika kita mengandung banyak bertilawah. Maka teladan pada anak kita menjadikan apa? Mudah ketika dia lahir, dia mudah menghafal Al-Quran. Karena apa? Karena tadi ketika kita mengandung kita banyak bertilawah. Dan Allah akan memudahkan itu. Tapi kalau misalkan ibu ketika hamil ibu marah-marah, ibu kalau lagi hamil ibu hanya makan saja, maka pada saat itu yang ibu perbaiki adalah nafsu naluriah manusia saja. Artinya yang bayangan pada kita adalah badan kita saja. Instingnya apa? Emosinya tidak tersentuh. Itu yang kadang-kadang tidak kita lupakan. Maka wajar ketika misalkan anak kita remaja sekarang banyak yang berontak, banyak yang aneh-aneh, bisa jadi faktor dari sosok kita sendiri ketika kita hamil kita tidak mempersiapkan itu. Yang ketiga, menjadi ibu teladan itu apa? Salah satunya adalah ketika kita mendidik anak berjalan. Itu usia berapa Bu anak berjalan? 1 tahun setengah ya, sekitar 8 sampai 1 tahun sampai 16 bulan atau 18 bulan. Ketika proses ibu mengajarkan anak berjalan, 1, ekspresi emosi ibu biasanya seperti apa? Dan itu menjadi gambaran anak-anak menyerap memori bagaimana respon ibu terhadapnya. Misalkan sekarang itu kan anak banyak yang mengalami gangguan. Salah satunya ternyata faktornya adalah ketika dia berjalan jatuh. Ada anak yang lagi berjalan jatuh, kita kadang-kadang langsung dibantu. Ada yang seperti itu? Ada yang misalkan anaknya jatuh, sok bangun lagi, nggak dibantu, nggak disentuh, bangun lagi. Ada yang bisa, ada yang seperti ada. Yang ketiga, ketika anak jatuh, kok nyatuin, ekspresi kita. Lihat, ketika anak jatuh, ekspresi, kok nyatuin, raja mama jatuh. Lihat Bu, respon kita ketika anak lagi berjalan, itu adalah salah satu yang menentukan bagaimana respon dia, ketika bagaimana respon orang tuanya panik dan tidak. Bagaimana orang tuanya memotivasi dan tidak. Yang kedua tadi memotivasi. Yang pertama tadi membantu, maka dia akan selalu banyak tergantung pada orang tuanya ke depannya. Yang ketiga, respon kita panik, ekspresi kita panik. Maka pada saat itu yang terserap emosi oleh si anak adalah bahwa dia punya rasa takut, segala takut. Sehingga tidak ada keberanian dalam diri anak. Maka hati-hati ketika kita mengajarkan sesuatu, respon emosi kita, ekspresi wajah kita pada anak kita itu adalah salah satu penentu. Untuk apa? Untuk muatan emosi ke depannya. Banyak kasus yang terbaru adalah anak SMP. Usia SMP itu kan berarti sekitar 13 sampai 15 ya. 15. Sekarang kasusnya katakanlah di Bandung Timur,
kasus stres dini atau depresi dini pada anak remaja itu cakupannya sekarang 130 kasus. Kebayang? Kasusnya bukan karena kasusnya itu depresi dini itu yang paling berat itu dia sudah apa Bu? Iya, melakukan. Jadi ke sekolah itu dibawa kayak cutter, silet gitu. Nah, itu terjadi. Padahal sudah berobat ke psikiater selama 2 tahun, minum obat dan sebagainya, itu tidak menuntaskan. Karena masalahnya bukan oleh obat. Tapi apa? Salah satunya adalah sentuhan emosi dari ibunya sendiri. Ingat, anak perempuan hanya bisa diselesaikan oleh emosi ibunya. Anak laki-laki hanya bisa diselesaikan oleh ayahnya. Jadi kalau anak kita, anak perempuan, antara naik turun, berarti lihat dulu emosi kita, hati kita. Kalau kita tenang, maka 3 kali ketenangan pada anak kita. Kalau hati kita gelisah, maka 3 kali anak menerima kegelisahan. Kalau emosi kita 1 kali marah, maka 3 kali muatan marah pada emosi anak yang diserap. Maka hati-hati, gitu. Dan yang paling ini, yang depresi remaja sekarang ini, saya hanya menangani 3 kasus. Karena harus, kita kan harus observasi dan segala macam. Dan tahu, latar belakang yang melatar belakangi anak melakukan itu apa? Salah satunya karena sosok ibu tidak ada di rumah. Ibunya ada diam di rumah, tidak bekerja, tapi anaknya tidak merasakan sosok ibu. Coba bayangkan, ibunya ada di rumah, tidak bekerja, tidak kemana-mana, tapi anak tidak merasakan ada ibunya di rumah. Kira-kira apa masalahnya? Anak pulang sekolah, ibunya asik nonton sinetron. Kita jarang menyambut anak pulang sekolah. Ya, anak pulang sekolah, ibunya asik masak. Padahal sebentar saja sambut anak pulang sekolah. Anak pulang sekolah, ibunya nggak ada, kemana? Lagi reunian sama temen-temennya. Gitu. Kadang-kadang sekarang itu kan banyak seperti itu, Bu. Jadi salah satunya yang menjadi penyebab itu adalah anak tidak menemukan sosok ibu di rumah. Ibunya ada di rumah tapi tidak merasakan. Coba bayangkan. Bukan karena ibunya sibuk kerja, bukan. Karena ibunya ada di rumah, tidak bekerja. Tapi banyak ibu yang misalkan perempuan yang bekerja, tapi anak-anak masih merasakan sosok ibu. Gitu. Jadi, mulai dari sekarang, coba ketika misalkan kok anak saya rewel, cari dulu hati kita, apakah kita rewel? Misalkan kita ternyata lagi marah dengan suami gitu. Atau misalkan kalau kok anak saya misalkan kenapa gitu ya, ada sesuatu gitu, tanya dulu hati kita. Bisa jadi kita lagi ada sesuatu, walaupun bukan dengan anak kita, cuman anak merasakan gitu. Nah, teladan menjadi ibu sesuatu yang mudah dan tidak mudah. Kalau misalkan dalam sebuah hadis ada sebuah riwayat salah satu sahabat Bukhari bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang harus saya hormati? Jawabannya, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. 3:1. Bu, betulkah surga itu di bawah kaki telapak ibu? Saya bertanya, betulkah surga itu di bawah telapak kaki ibu? Ibu yakin enggak? Ayo, ibu yakin enggak surga itu di bawah telapak kaki ibu? Walaupun kaki ibunya rorong behen gitu kan,
Yakin tidak? Yakin tidak? Ingat Bu, ketika ada bahwa surga itu di telapak kaki ibu, artinya bahwa neraka pun ada di bawah kaki ibu. Jadinya anak masuk surga dan masuk neraka adalah dari kita sendiri. Yang mengantarkan anak kita masuk surga adalah kita sendiri. Anak kita masuk neraka adalah kita sendiri. Dari mana? Salah satunya adalah dari pola asuh. Jadi kalau misalkan menyatakan bahwa surga di bawah telapak kaki ibu, betul, karena itu adalah rasa hormat. Allah ngasih bahwa ibu itu adalah sesuatu yang luar biasa, penghormatan bagi kaum wanita. Tapi ingat bahwa kita pun bisa mengantarkan anak-anak kita ke neraka kalau kita mendidiknya salah. Hati-hati. Kita jangan bawa, awas dek, kalau nanti udah nikah, udah kerja gak ngasih uang ke mama, nih surga di kaki ibu. Jangan, hati-hati. Bisa jadi itu adalah muatan. Siapapun bisa menjadikan kaki kita sebagai surga kalau imbalannya itu adalah kalau kita sudah berhasil mendidik anak-anak kita masuk surga. Kalau kita berhasilnya memasukkan, na'udzubillah min dzalik, anak-anak ke neraka, maka bisa jadi kaki kita lah yang menjadikan itu. Ya. Ada lagi kisah tentang sosok ibu. Salah satunya adalah bagaimana seorang ibu ketika proses melahirkan, dia ingin menjadikan dirinya teladan ataupun ibunya teladan, atau bayangan kita menjadi ibu yang teladan adalah ketika satu, ibu suka masak. Ibu suka masak? Kalau ibu masak, siksikan, masukkan, udah beres, makan. Gitu Bu? Gitu Bu? Pernah enggak? Ketika ibu masak, nih mau apa tuh? Motong-motong. Bismillah, ya Allah, jadikan makananku ini menyehatkan anak-anakku, mensolehkan anak-anakku, mencerdaskan anak-anakku, mensehatkan anak-anakku. Suka enggak Bu? Enggak. Atau jangan kita mau masak-masak, kadang-kadang kan sambil bawel, suaminya enggak, cetak dia enggak, gitu kan, atau malah gunteng gitu kan dengan anak sendiri gitu. Padahal kalau misalkan dalam ilmu miracle ya Bu ya, ilmu miracle itu apa yang kita lagi santap atau apa yang lagi kita buat, kita melontarkan kata-kata baik, itu adalah salah satu bagian dari doa. Dan kristal-kristal air yang ada yang kita pasak itu berubah. Kristal ini berubah menjadi partikel kecil. Partikel kecil otomatis menyerap pada inti sel tubuh manusia. Dan tubuh manusia jadi sehat. Kenapa? Karena tadi dengan kata-kata yang baik. Jadi kalau misalkan kita sambil masak, sambil ambek-ambekan gitu kan, maka yang terserap apa? Oleh tubuh anak kita. Subhanallah ya. Ternyata dari hal yang kecil itu saja, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Gitu. Itu ada penelitiannya Bu. Dan itu penelitiannya di Jepang. Dan profesor yang meneliti itu alhamdulillah menjadi masuk Islam ketika dia tahu ketika misalkan ayat dibacakan bismillah berubah menjadi sebuah kristal yang indah, terus diteliti dalam sebuah lab untuk medis, dan itu ternyata bagus untuk kesehatan. Karena apa? Dari kata-kata yang positif. Sekarang saya bertanya sama ibu, gambarkan 3 sosok anak ibu, 3 sosok dalam arti karakter. Misalkan dalam bayangan ibu, 1, anak saya mah cerewet, 2, anak saya mah rewel, 3, anak saya mah pemalas. Ada bayangan itu? Ada. Nanti PR-nya, ibu ketika di rumah, tulis tentang anak ibu. Apa yang ibu ingat tentang anak ibu?
Kalau ternyata dalam tulisan itu yang ibu banyak tulis adalah kata-kata negatif, itu disebutnya jurnal. Kata-kata negatif, terus bandingkan dengan kata positif pada anak ibu. Anak saya mah rajin, anak saya mah, misalkan anak saya mah banyak jajan, anak saya mah susah bangun. Di sini anak saya susah mandi. Ternyata lebih banyak negatif dibanding kata positif. Misalkan anak positifnya cuma 3. Misalkan apa ya? Anak saya suka tersenyum gitu kan, anak saya suka bantuin gitu. Ternyata lebih banyak kata negatif. 1, kalau ibu ingin merubah anak ibu, maka pola rubah kata negatif ini menjadi kata positif. Misalkan dalam memanggil anak, Dek, soleh sini, Dek, pintar sini. Jangan gini, Dek kamu mau pemalas, dan kamu mau bodoh. Nah, bisa jadi itulah yang akhirnya menjadikan anak-anak kita seperti itu. Kenapa? Karena muatan negatif dalam pikiran orang tuanya lah yang menjadikan seperti itu. Kan kata Allah juga dalam sebuah Quran, bagaimana kita bisa merubah suatu kaum, salah satunya adalah dengan jalan ikhtiar kita. Ikhtiar kita salah satunya adalah merubah mindset kita, pikiran kita terhadap cara pandang kita terhadap anak kita sendiri. Walaupun kita tahu jeleknya anak kita, tapi jangan sekali-kali terlontarkan, apalagi di depan anak kita, terlontar kata jelek. Kita tahu bahwa anak kita pemalas, tapi jangan pernah melontarkan, kamu ada pemalas. Gitu. Kenapa? Karena itu jadi jas. Mendetek dirinya atau bisa jadi itu jadi pribadi dirinya. Hati-hati. Terus berikutnya, respon salah satunya adalah ketika kita menjadi orang tua, bayangan anak-anak kita, ibu pingin anaknya ketika ditanya, saya kan suka salah satunya kalau misalkan ada kalau anak salah satunya menderita sesuatu disebutnya Cinderella Complex. Jadi dia usianya sudah usia dewasa tapi perilakunya tidak dewasa. Salah satunya saya akan bertanya seperti ini, Dek, menurut Adek, Mama Adek seperti apa? Nanti si anak itu tanya ibu, silahkan. Nanti si anak itu menjawab, Mama saya pemarah, Mama saya suka berbohong. Berbohong itu kalau gini, Mah minta uang, nggak ada, ternyata pas di dompet dilihat ada gitu. Gitu ya, Mama saya suka berbohong. Terus Mama saya suka tidur, Mama saya suka pokoknya gitu. Dan ternyata itu hasil penilaian anak-anak kita. Walaupun niatan kita, marahnya kita bukan berarti kita ingin jangan sampai anak kita bayangannya adalah bahwa kita pemarah. Walaupun maksudnya kita marah itu karena sayang, tapi yang diterima anak kan tidak seperti itu. Yang diterima justru adalah muatan emosi marahnya, bukan bukannya keserapnya itu bukan maksud dari orang tuanya, rasa sayang yang bukan. Gitu. Makanya hati-hati. Terus ada pernah misalkan ibu kalau menegur, terutama untuk anak perempuan, pernah enggak ibu menegur anak perempuan dengan cara merangkul? Pernah enggak, Bu? Atau menegur Salah satu metode menghilangkan rasa atau misalkan kita mengalirkan emosi, energi positif kita adalah salah satunya dengan sentuhan. Jadi ketika menegur itu, saya suka lihat suami saya, Bu ya, kebetulan anak saya yang paling besar itu laki-laki. Jadi kita kan mau negur anak gitu, A, sini A, kaleng, gitu, ngobrol. Jadi bukan negurnya marah-marah gitu, jadi dikaleng gitu, ngobrol gitu. Terus udah kayak ngobrol, bukan marah, Bu, gitu. Jadi kayak ngobrol aja, kayak sharing ngobrol. Udah itu baru ditanya,
sekarang rencana A gimana? Ya atuh maaf gitu. Akhirnya gitu. Dan tidak ada istilah abah mau marah, ini nggak ada. Dan nggak ada pertengkaran gitu. Kenapa? Karena yang namanya energi positif salah satunya adalah dengan sentuhan. Makanya kalau kita menegur salah satunya, atau kalau saya biasanya, kalau anak saya laki-laki, saya nggak merangkul Bu. Saya mau menegur, anak saya di samping, saya pegang pahanya, paha si anak, pegang, saya palingkan wajah saya ke wajah dia, gitu. Dia diem aja, gitu, sambil matanya ke bawah, gitu. Nanti udah gitu, kan kita pengen tahu dia kalau misalkan punya salah dia harus seperti apa, gitu kan ya. Baru ketika dia misalkan saya udah berhenti bicara, baru dia ngangkat kepala, terus dia malingkan wajah ke saya sambil megang tangan saya, Umi maaf ya, gitu. Kenapa? Itu salah satu bentuk, kalau bahasa di medis itu salah satunya terapi okupasi. Bagaimana memperbaiki pola energi dengan salah satunya dengan takbir. Coba nanti ibu praktekkan di rumah. Kalau ibu tidak ingin bertengkar dengan anak, nggak mau pas saya coba, ya, suruh duduk di samping, rangkul gitu ya, kayak gitu. Nah itu barangkali ibu-ibu sekalian dari saya tentang sosok ibu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi teladan. Ada pertanyaan gitu? Mangga barangkali ke Bu Erni. Baik, luar biasa ya. Pemantik materinya sebenarnya tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, ibu-ibu lebih tahu betul bagaimana memposisikan diri, perannya sebagai ibu di rumah sendiri. Tentu dengan berbagai permasalahan yang ada, dengan berbagai karakteristik anak-anak yang juga tidak sama satu sama lain. Nah, tapi bagaimana tetap kita punya visi, kita itu harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kenapa? Karena ketika kita menjadi teladan, maka kita menjadi muara anak-anak kita untuk mengeluhkan, mengesahkan tentang permasalahannya pada kita. Itu adalah keberuntungan, ya. Jangan sampai anak kita curhat masalahnya, curhat apa itu ke orang lain. Nah, ibu itu harus sedih bila mana anak-anak kita itu bersikap seperti itu. Ada apa dengan diri saya? Gitu ya. Ada apa yang harus saya perbaiki? Nah, artinya belajar menjadi ibu tidak cukup seperti hitungannya sekolah formal. Ada batas SD-nya, SMP, SMA, tetapi belajar menjadi ibu sepanjang hayat. Karena sampai hari ini pun saya sendiri, mungkin ibu-ibu juga yang lain masih belum merasa menjadi ibu yang sempurna di tengah anak-anak kita. Betul Ibu? Nah, oleh karena itu, maka dari ibu-ibu tadi yang sudah disampaikan oleh Teh Arti, kita sharing, barangkali ada yang mau bertanya atau sharing bagaimana selama ini sehingga ibu begitu takjub menjadi alhamdulillah ya Allah, saya terlahir sebagai seorang perempuan. Ya, alhamdulillah saya terlahir menjadi seorang ibu. Alhamdulillah ibu dari satu anak, dari dua anak, dari tiga anak, dan dari sekian anak. Segala apapun, tiada hal yang lebih baik selain bersyukur. Karena di luar sana masih ada calon-calon ibu yang menunggu kehadiran Bu. Sudah datang ke pengobatan ke A, ke B, ke C, yang dekat, yang jauh, keluarkan uang banyak karena ingin menjadi seorang ibu, ingin punya anak. Nah, sementara ketika kita sudah punya anak yang ada malah sia-sia, akan disiapkan ya sanes. Diperlakukan tadi, kadang kita tidak terkontrol emosional ya.
bentakan atau mungkin tadi lisan lisannya, bahkan sudah main ke fisik ya. Nah ini yang harus kita tahan gitu, walaupun ya manusiawi lah ya. Upami orang kaya rasa marah itu juga harus kita pertanyakan. Itu mah sudah begitulah Allah men-setting dalam diri kita. Maka ibu barangkali yang mau bertanya boleh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, kita belajar sedikit-sedikit ya Bu ya, tentang mendidik anak tidak boleh dengan kekerasan. Nah, sudah dicoba berkali-kali Bu, dari mulai subuh ya, membangunkan anak-anak untuk sholat. Kak, bangun siap, Kak, gugah siap. Kita sedamai mungkin sebulan, mungkin sambil dirusak. Yuk bangun, gugah siap, tinggal atau pada akhir sholat ya. Karena ibu-ibu mah suka berbohong ya Bu ya, baru jam 5 udah dikatain jam setengah 6. Ya siap kebujan akhir. Bukannya bangun Bu, malah semakin keenakan gitu ya. Kita pergi ke dapur, pakai kompor otomatis suasana. Udah gitu dari dapur nggak kunjung bangun. Kirilik dari kamar, Kang bangun siang. Ya tapi bangun ke dapur. 3 kali kita bolak-balik kamar dapur. Nah dirinya tuh timbullah kesalahan. Akhirnya terlihatlah Ikram, bangun enggak gitu ya. Ikram, sholat tuh. Coba tinggal. Nah di situ kita udah berdamai coba berdamai dengan keadaan itu. Tapi saya tuh kayaknya tuh disayang gitu, dibangun pelan-pelan. Nah sudah berkelihatan Allah bangun kayak gimana Bu? Solusinya Bu? Ibu boleh terpancing kayaknya. Ibu, maka dosa salah, maka ditampung dulu ya 3 pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materi yang tadi saya dengarkan begitu menginspirasi, juga pengalaman Bu ya. Pada kenyataannya kalau kita menginginkan anak soleh, otomatis orang tuanya yang harus soleh ya, karena orang tua lah teladan untuk anak kita. Tapi saya punya siswa, orang tuanya itu ayahnya pekerjaannya nonton misal sunnah nama kosong iya bagong gitu kabunung gitu. Nah bagong ayahnya terus mamanya pendidikannya biasa-biasa saja, terus kata-katanya selalu melontarkan kata-kata yang jelek. Tapi kenyataannya si anaknya itu soleh ibu, dari segi bahasanya dia lembut, perilaku baik, padahal orang tuanya tanda tanya gitu. Berarti kalau kita lihat mungkin faktor lingkungan juga menentukan, atau itu bagaimana si anak sehingga begitu. Padahal intinya kan teladan itu ada dari orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Polidia ya? Ibu Polidia? Tendeng? Ah, sudah tendengnya. Balik? Wah, ibu ya kan? Kayaknya menyusul ya Bu ya? Wah, saya asli. Baik, yang pertama, Ibu tahu sunnah cara membangunkan anak? Usap kepalanya. Iya, sunnahnya Bu, kalau membangunkan anak, mata kaki diusap, ya, mata kaki diusap, terus baru ke bagian kepala sambil kita bacakan doa bangun tidur, terus langsung dadanya, usap dadanya, bacakan juga doa bangun tidur sambil didudukkan.
Jadi bukan diusap, ya pasti berada dudukan. Salah satunya merubah posisi terlentang menjadi duduk, itu adalah salah satunya untuk tadi supaya asupan oksigen yang harusnya dia tambah fibra itu akhirnya berubah menjadi sebuah gerak, dirubah. Jadi bangunkan, dudukan, kan masih gitu kan, kayak gitu. Terus di sini bacakan lagi doanya gitu, bacakan doanya, baca doa apa? Bukan gini, bangun udah siang, bangun udah siang, bangun udah siang, enggak. Bacakan doanya. Doa apa? Doa bangun tidur. Terus ini di dadanya dibacakan juga di dadanya. Nah, baru coba aja. Memang tidak langsung karena itu karena namanya proses, itu pasti bertahap, Bu. Gitu. Seperti itu. Jadi mata kaki dulu. Kenapa? Kalau misalkan saya mengkaji di ilmu kesehatan ya. Salah satunya kenapa ketika sunnahnya kita diinikan adalah salah satu ini di sini ada titik akupuntur. Jadi ini ada salah satu untuk menyalurkan energi supaya dia yang tadinya nyenyak terlalu nyenyak, jadi agak ke alam bawah sadarnya udah terbangun gitu. Jadi usap ya. Ya usap aja Bu, diputar mata kaki diputar, usap. Terus baru ke sini bangun sambil dibacakan, bukan bangun A, bukan, bacakan doa bangun tidur sampai dia terbangun. Terus suruh ketika dia udah agak terbuka, suruh dia baca doa bangun tidur gitu sambil didampingi. Jangan gini kan ibu mah udah bangunin, ibu ngalewas ke dapur kan gitu. Sampai kenapa di hadisnya itu sampai si anak, kita mengawasi sampai si anak terbangun. Jadi sebelum terbangun kita nggak boleh ngalewas sela gitu. Terus di situ gitu sampai dia terbangun gitu. Itu sunnahnya Bu gitu ya. Nah terus kalau saya baca riwayat beberapa ada yang misalkan harus keras gitu kan. Nah ada yang misalkan kalau saya suka ngambil botol spray isi air Bu ya. Jadi kan anak saya kalau misalkan udah kayak gitu didudukin masih ini mau disemprot, mau berdiri dia bilang ya udah berdiri nggak jadi disemprot gitu. Tapi udah setengah sadar dia, udah terbuka matanya kan, baca doa dia sendiri. Doa bangun tidur tadi mah diusap, sambil diusap sama kita dibacakan, terus di depan juga di dada. Terus ketika dia sudah terbuka, setengah terbuka disuruh baca doa, ya udah gitu. Tapi kalau misalkan hararese masih belum beranjak, udah duduk tapi gitu. Kadang-kadang kan anak udah duduk, kalau kita ngalewas pasti goler deh. Ya, makanya tetap di situ gitu. Di situ masih misalkan dia kan kalau misalkan bangun langsung cengkat kan itu juga berbahaya dari segi kesehatan kan. Kenapa? Karena peredaran darah belum bagus. Makanya suka ada yang pusing, makanya suka ada yang terjatuh di kamar mandi dan segala macam. Makanya kenapa tahapannya ketika tidur didudukkan, sudah duduk disuruh baca, terus mau beranjak ke kamar mandi, suruh beranjak ke kamar mandi. Kalau dia cengkat ya udah gitu. Tapi kalau anak saya misalkan agak susah, dia udah baca doa tapi masih cicing kayak gitu Bu, sok mau berdiri, mau ke kamar mandi atau mau disemprot gitu. Jadi saya suka bawa Bu gitu, semprot matanya gitu kan. Enggak mau berdiri, mau ke kamar mandi ya udah selesai Bu gitu ya gitu. Jadi kadang-kadang bisa jadi teknis kita membangunkan itu ada yang suatu yang salah juga gitu ya. Nah sudah terjawab mungkin Ibu ya. Kayak yang kedua, yang namanya hidayah siapapun, termasuk hidayah orang tua, itu bisa datangnya dari anak-anak yang soleh. Walaupun dia tidak dididik oleh orang tuanya menjadi anak yang soleh, hanya karena misalkan lingkungan, atau dia dididik oleh neneknya, atau dia karena dulu saya punya tetangga Bu, ibunya bekerja,
ayahnya juga bekerja, ibunya itu tidak pernah sholat, bekerja di pabrik, ibunya tidak pernah sholat, tapi anaknya rajin ke masjid ngaji gitu ya, bahkan jadi remaja masjid gitu. Dan ternyata ketika ibunya pensiun, tidak bekerja lagi gitu kan, saya suka ngobrol dengan anak, kebetulan seangkatan gitu ya, anaknya itu dengan saya suka ngobrol. Dia kan suka bilang, mama nggak pernah sholat, mama nggak pernah sholat gitu. Nah, dan itu jadi doa dari anaknya tersebut gitu. Dan alhamdulillah ketika ibunya sudah berpensiun, berhenti, ibunya alhamdulillah mengerjakan sholat gitu. Yang namanya hidayah bisa jadi, Bu, kok anak ini, itu kan yang namanya hidayah itu Allah yang tahu ya. Bisa jadi hidayah itu turun langsung ke anak tersebut untuk menjadi dia, dari mana saja dia bisa menjadi sholat walaupun tidak dari orang tuanya gitu. Atau bisa jadi kadang-kadang kan banyak orang tuanya yang sudah soleh gitu kan, tapi anaknya suka mabuk-mabukan. Yang namanya itu kan hidayah, dan kita tidak bisa memegang hidayah itu, karena yang bisa menurunkan hidayah hanya Allah. Jadi ya Masya Allah, itu peranan Allah saja Bu gitu ya. Atau misalkan, Bu, orang tuanya kayak gini tapi anaknya soleh gitu, kok bisa ya? Ya itu kebesaran Allah gitu. Saya hanya bisa Allah alam seperti itu mungkin barangkali ya Bu. Tapi yang datangnya hidayah pada orang tua itu bisa jadi dari anak yang soleh, insya Allah gitu. Begitupun Allah menakdirkan, kenapa ilmunya parenting bahwa supaya anak soleh, orang tuanya juga harus soleh, karena itu ada saatnya, hanya sebatas mudah-mudahan bisa mengantarkan anak menjadi soleh gitu. Walaupun yang menyerap atau yang memegang hidayah hanya Allah. Kita bisa jadi mendidik, kita udah puasa, kita udah tahajud, kita sering bersedekah gitu kan, meniatkan bahwa supaya anak kita menjadi soleh. Kita selalu berdoa tiap hari untuk anak kita menjadi soleh. Tapi kalau Allah yang memegang hidayah itu, Allah belum menakdirkan anak kita menjadi soleh, kita mau apa? Gitu. Allah hanya bisa melihat ikhtiar kita sebagai orang tua supaya kita mendidik anak kita menjadi soleh. Solehnya anak kita yang takdir adalah Allah sendiri. Gitu. Seperti itu mungkin Bu ya, Allah a'lam. Luar biasa. Ibu masih aja dulu body nafas. Nah, mulai panas Ibu, mulai panas. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pengalaman ya Bu ya. Saya dulu pernah melakukan kesalahan dalam mendidik anak, karena mungkin ilmu saya yang kurang dan terbatas. Kalau dulu itu saya pernah mengalami tekanan dari lingkungan, dan akhirnya anak yang jadi sasaran. Dan setelah anak itu dewasa, kemudian anak itu pernah cerita, Ibu, dulu saya sakit hati sama Ibu. Saya nggak salah apa-apa, tapi kenapa Ibu marah-marah? Kalau Ibu pernah mukul saya, ya walaupun tidak di wajah Ibu. Ibu pernah nyubit saya. Saya pun memang merasa bahwa memang saya salah. Tapi yang saya jadi bingung, yang harus saya lakukan untuk memperbaiki itu semua itu bagaimana? Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam hipnoterapi itu, jadi